Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan tak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak bersama saya dengan Ibu Erna, anak-anak hebat kelas 5 akan belajar mengenai tema 5, yakni ekosistem dalam subtema kedua, pembelajaran keempat. Mari simak video pembelajarannya berikut ini. Dengan mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat memahami kenampakan alam dan buatan, membuat teks non-fiksi tentang kenampakan alam di daerah sekitar, serta memahami pentingnya hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita perhatikan gambar kenampakan alam berikut ini. Ada gunung, laut, danau, waduk, Candi Borobudur, serta sawah. Nah, manakah yang termasuk kenampakan alami dan manakah yang termasuk kenampakan buatan? Pintar sekali jawaban anak-anak, pasti betul ya bahwa gunung, laut, dan danau adalah kenampakan alami, sedangkan waduk, candi, dan sawah adalah kenampakan buatan. Agar lebih mudah memahami kenampakan alam alami dan buatan, anak-anak dapat melihatnya dalam peta konsep berikut ini. Nah, anak-anak dapat mencari contoh-contoh lain ya. Jadi saat ini anak-anak mengetahui bahwa kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki bersama Diva The Series. Pernahkah anak-anak mengunjungi tempat wisata yang menarik? Jika kita perhatikan, ternyata banyak sekali kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Bahkan, banyak kenampakan alam yang juga menjadi tempat wisata yang menarik. Nah, bacaan berikut ini menjelaskan salah satu contoh kenampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Jakarta dan Jawa Barat.
Indahnya kebun teh di puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, sekarang apa yang anak-anak dapatkan setelah membaca teks berjudul Indahnya Kebun Teh di Kota Bogor? Tahukah anak-anak? Ternyata bacaan tersebut termasuk dalam karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan yang ada. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat karangan non-fiksi. Yang pertama, menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusunnya dalam kerangka karangan, kemudian yang terakhir menyusun dalam sebuah paragraf. Jika di daerah Bogor ada perkebunan teh, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apakah daerah tempat tinggalmu merupakan dataran rendah seperti persawahan ini? Atau bahkan daerah pesisir pantai? Perhatikan kegiatan masyarakatnya. Jika kita amati, ternyata masyarakat kita memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, yakni kegiatan gotong royong. Tentu kegiatan ini harus selalu kita lestarikan. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menarik bukan? Coba kita ingat-ingat bersama apa saja yang telah kita pelajari dari awal hingga saat ini. Yang pertama, anak-anak telah memahami mengenai kenampakan alami dan buatan. Yang kedua, anak-anak juga memahami pentingnya kerukunan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Dan yang terakhir, anak-anak telah belajar bagaimana cara menulis teks non-fiksi. Sekarang, tugas anak-anak adalah mencoba membuat sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi yang dibuat bisa berupa cerita, pengalaman ketika anak-anak berkunjung ke tempat pariwisata favorit keluarga.
Jangan lupa di dalamnya bisa diceritakan pula kenampakan alami dan kenampakan buatan yang ada. Ya, tentunya anak-anak pernah kan berkunjung ke tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Cilacap? Ada Teluk Penyu, ada Kubang Kangkung, atau ada Benteng Pendem, dan tempat pariwisata indah lainnya. Selamat mencoba membuat teksnya, buat yang menarik ya. Pada akhir video ini, saya Bu Erna terus mengajak anak Indonesia yang hebat untuk semangat dalam belajar dan meraih prestasi. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak lupa beribadah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.